Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara di rumah jaga kesehatan dan ikut olahraga dan makan yang bergizi. Dan ini sudah mau Imlek dan saya harap kalau mama mau kumpul tolong jaga jarak dengan keluarga, terutama orang yang berumur ya. Kita percaya Tuhan Yesus akan berkati kita di tahun Imlek ini, tapi kita juga mau punya hikmat untuk menjaga kesehatan dan juga kesehatan keluarga kami ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, berkatilah kami dan Tuhan biarlah kami sungguh bisa ngerti firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikan dan mendengarkan Tuhan, semuanya dikuatkan dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita mau baca satu ayat yang terdapat di Amsal 23 ayat keempat dan kelima. Ya, saya akan undang Yeskil untuk bantu saya baca. Silakan Yeskil. Amsal 23 ayat 4-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara sekalian, kalau ayat ini dibicarakan sekarang, dihotbahkan sekarang ini, memang nyata sekali. Sebelum COVID-19 ini datang menghancurkan dunia ini sekarang, dan kemarin saya baca sudah berapa juta orang yang meninggal karena COVID ini. Dan saudara sekalian, inilah ayat yang mengingatkan kita manusia bahwa kalau kita bersusah payah untuk menjadi kaya, apa yang terjadi? Saya kemarin dengan satu teman ceritain bahwa teman dia itu investasi begitu besar di pabrik dia. Dan dia percaya bahwa ini tiap tahun growth. Dia punya pabrik itu 10%. Dia beli tanah begitu besar. Guess what? Akhirnya ini terjadi. Dia konveksi. Hutang bank 500 miliar. Dan stres setengah mati dan tidak bisa duduk dengan diam. Duduk kiri nggak enak, duduk kanan nggak enak. Ini cerita yang benar, bukan yang bohong. Karena yang cerita ke saya itu adalah teman dia. Dan saya bilang, kenapa? Karena dia takut disita semuanya. Sebelumnya, sebelum COVID ini terjadi, dia rencana. Dia bilang sama teman kita ini, kekayaan saya sama 3 keturunan nggak habis-habis dah. Kalau ini semuanya lancar. Saudara sekalian, inilah manusia. Waktu kita sehat, ya kita ini tidak mau memberikan waktu kepada Tuhan. Waktu kita sehat dan kita pintar, kita hanya mencari duit dan money. Kita tidak pernah mau mencari kerajaan Allah. Kita tidak mau berdoa, kita tidak mau ikut persekutuan doa. Kita anggap bahwa ini adalah orang yang lemah yang harus lakukan. Tapi ayat ini mengatakan, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niat itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Harusnya kekayaannya cukup 3 keturunan, tetapi COVID ini datang, habis semuanya. Omsetnya turun sampai tinggal 30%, akhirnya tinggal 20%, karyawannya ribuan orang, nggak bisa bayar lagi. Nah hari ini, apa yang dikatakan di Alkitab ini, semuanya nyata. Marilah kita ingat bahwa pengharapan kita itu jangan di dalam uang, jangan di dalam prestis. Kamu tahu gak saya siapa? Saya direktur ini. Kamu tahu gak saya siapa? Saya computer science programmer, IT punya head di dalam perusahaan komputer ini. Kita gak usah bermegah. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Marilah kita bermegah karena kita cinta Tuhan. Kita bermegah karena Tuhan yang berkati kita. Tuhan berkati saya menjadi direktur di perusahaan ini. Tuhan menjadi saya jadi ketua IT di sini. Tuhan berkati saya punya usaha. Setiap pagi saya mau datang, Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, atas kantor saya, atas toko saya, atas bengkel saya, atas pabrik saya. Ini semuanya adalah anugerah Engkau Tuhan. Bukan karena kehebatan saya. Ini adalah titipan dari Engkau. Pengharapan kita itu di dalam Yesus yang sumber berkat. Nah itulah yang harus kita ngerti. Jangan kita lupa siapa yang memberkati kita. Jangan kita mengejar berkat, tapi kita mengejar sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus.
Tuhan mengasihi Anda dan saya. Marilah ingat. Kita lihat lagi satu ayat ya di Mazmur 118 ayat ke-8 ya. Nah, inilah ayat yang luar biasa dan Yeskel akan bantu saya baca. Ini berarti sekali. Silakan Yeskel. Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, saudara sekalian, ingat, waktu kita kaya, banyak orang deketin kita. Ini teman saya, waktu dia kaya, pabriknya 1.200 orang. Waduh, dia bilang apa? Min, I punya pabrik, 25 menit satu meja kantor. Satu meja, lemari. Oh my God. Sekarang apa yang terjadi? Project stop. Penjualan turun. Mau dijual. Hari ini, marilah kita ingat. Kita jangan tergantung kepada manusia, bangsawan. Waduh, dia jadi ini loh, menteri, kita deketin. Udah dia turun dari menteri, proyek semuanya dibatalkan. Kalau kita adalah anak Tuhan, marilah kita ingat janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus itu sungguh mencintai kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Asal kita cari dia dahulu. Prioritaskan Tuhan terutama di dalam kehidupan kita. Bukan, please ya, bukan koneksi kita. Ya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada bangsawan. Bukan, lu tahu gak, gue kena siapa? Gue kena ini loh. Iya, you kena percuma. Kalau dia ada turun pangkat, habis semuanya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Aku berlindung pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berkati aku mempunyai koneksi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, berlindungi aku. Tuhan, aku kenal sama bangsawan ini. Bukan bangsawan ini atau orang ini yang luar biasa, tapi Engkau yang luar biasa, menyentuh hati mereka untuk membantu pekerjaan saya, usaha lancar. Terima kasih kepada Tuhan. Jangan kita, maaf ya, businessman, mau deketin bangsawan, kasih perempuan, ini itu, supaya kalian hobi perempuan. Jangan. Kenapa? Supaya mendapatkan proyek. Itu dosa. Marilah saudara sekalian, kita cinta Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan aku mau ketemu bangsawan ini. Tuhan aku mau ketemu proyek ini Tuhan. Tolonglah jamah hatinya. Jika rencana Engkau adalah rencana indah, kalau proyek ini baik buat saya, Tuhan biarlah semuanya goal. Kalau nggak baik, jangan goal Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah ini yang harus kita lakukan. Ada satu brother sampaikan ke saya. Dia kepengen dapat proyek ini. Tapi dia berdoa. Akhirnya Tuhan nggak kasih proyek ini. Dia sedikit kecewa. Guess what? 6 bulan proyek ini, tiba-tiba COVID datang. Proyek ini habis. Orang yang dapat tender ini nggak punya duit karena orang ini nggak sanggup bayar. Tuh, Tuhan lindungi dan berkati kalau kita berlindung pada Dia. Marilah saudara sekalian, kalau kamu orang susah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, berlindung pada Tuhan. Datang kepada Dia, minta Tuhan tolong dan buka jalan. Berikan kami hikmat dan juga koneksi dari Tuhan supaya pekerjaan kami dan usaha kami lancar. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah kami, Tuhan, maafkanlah kami. Kadang-kala kami berlindung pada manusia. Kami tergantung sama bangsawan, kami tergantung sama koneksi. Kami lupa, Tuhan Yesus, berlindung pada Engkau. Berikanlah kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya setiap hari kami hanya bisa berlindung pada Engkau. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Berkatilah bangsa negara kami supaya COVID-19 cepat berlalu dan kami akan menang dan keluar Tuhan menjadi pemenang karena Engkau memberkati bangsa negara Indonesia. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.